कुरान सबसे अच्छा, कुरान सबसे प्यारा. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa MTA dimanapun berada, tayangan MTA kali ini akan menyuguhkan satu tema, yaitu Al-Quran dalam sudut pandang pendiri Jemaat Ahmadiyah Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam. Pendiri Jemaat Ahmadiyah Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam, beliau bagaimana menyampaikan sudut pandang beliau tentang keindahan, kesempurnaan, dan keunggulan Al-Quranul Karim atas kitab-kitab suci yang lain. Dan beliau juga menyampaikan bahwa Al-Quranul Karim adalah merupakan sumber kalam ilahi dan merupakan sumber daripada segala kebaikan. Beliau menyampaikan tujuan yang pokok daripada Al-Quranul Karim dan juga bagaimana Al-Quran menyempurnakan tujuan daripada kitab suci diturunkan ke dunia ini. Beliau juga menyampaikan dengan sangat dalam sekali tentang keindahan dan kesempurnaan Al-Quran. Lalu tidak ada tara bandingannya kebenaran Al-Quran di masa kini. Lalu sifat komprehensif daripada Al-Quran. Al-Quran sesuai dengan fitrat manusia. Lalu beliau mengulas juga tentang mujizat Al-Quran. Lalu ma'rifat ilahi melalui Al-Quran. Keunggulan Al-Quran menurut surah daripada Al-Fatihah. Dan ada satu revolusi, tagayur atau inkilab yang dapat ditempuh dengan melalui pendalaman daripada Al-Quran. Dan juga beliau menyampaikan di dalam berbagai buku karangan beliau itu bagaimana Al-Quran adalah merupakan kitab suci hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bagaimana juga beliau menyampaikan berkat-berkat Al-Quran yang penuh dengan keberkatan yang abadi. Dan satu lagi yang lebih menarik adalah keunikan daripada Al-Quran. Lalu bagaimana cara mempedomani daripada dan menafsirkan Al-Quran. Ada 10 sistem yang Al-Quran berikan dan juga merupakan tanda-tanda Al-Quran sebagai kitab ilahi. Al-Quran satu-satunya kitab yang secara murni menampilkan tentang ajaran ketauhidan yang hakiki. Lalu Al-Quran adalah bagaimana dapat menguasai seluruh daripada ilmu-ilmu duniawi. Dan Al-Quran adalah merupakan kitab yang universal. Bagaimana Al-Quran menjanjikan akan pemeliharaannya dan menjawab kritikan-kritikan dan keberatan-keberatan. Sistem petunjuk yang sempurna dan juga keagungan daripada Al-Quran. Hadirin dan hadirat yang saya muliakan, Hadrat Masih Maud Salam sejak masa muda, beliau siang malam bertahun-tahun dan beliau mendalami Al-Quran merupakan kecintaan yang sangat dalam. Seakan-akan di sini beliau mengatakan, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Jadi beliau mencintai Al-Quran begitu cintanya melebihi daripada kecintaan terhadap apapun yang ada yang lain. Dan seakan-akan Al-Quran itu merupakan Ka'bah, kitab suci yang beliau ciumi dan beliau bertawaf dan senantiasa mengharap kemurahan dari Allah SWT untuk membukakan pintu ma'rifat dan hakikat. Beliau seorang arif billah yang dengan suara yang lantang sekali mengumumkan kepada dunia bahwa kami menjadi saksi dan mengumumkan kepada dunia bahwa kami telah menemukan Alkitab suci Al-Quran merupakan kitab yang realitas, yang dapat membimbing manusia kepada Tuhannya. Kami telah mendengar suara Tuhan yang telah mewahyukan Al-Quran dengan keperkasaan tangannya. Kami beriman bahwa Dia adalah Tuhan yang hakiki sebagai Khalik dan Tuhan seluruh sekalian alam. Dan keyakinan kami begitu penuhnya bagaikan samudra yang penuh dengan air laut.
Dan Al-Quran adalah nur hakiki yang telah kami temui, yang telah mengusir kegelapan dan mewujudkan semua hati menjadi dingin terhadap segala sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah jalan satu-satunya yang menuntun manusia keluar dari cengkeraman hawa nafsu dan kegelapan, dan sebagaimana ular yang melepaskan kulitnya untuk selama-lamanya. Ini dalam Kitabul Bariyah. Segala permasalahan itu dilihat daripada maksud dan tujuannya. Dan Al-Quran dari mulai awal diturunkannya sampai akhirnya al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Inilah satu kitab yang satu-satunya kitab yang menyempurnakan tujuan, misi, dan maksudnya itu secara sempurna. Dan kita melihat bahwa Al-Quran itu memberikan kehidupan yang bersih kepada mereka yang menelaah dan mendalaminya, dan memberikan suatu kekuatan rohani untuk dapat mengenali Tuhan, dan serta menjalin hubungan kasih dan pengabdian antara mereka dengan wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecintaan itulah yang menjadi sumber keselamatan dan menjadi surga bagi semua, di mana semua keletihan, kegetiran, kesakitan, dan siksaan yang dapat terobati. Jadi segala perjuangan yang ditempuh oleh Rasulullah SAW dalam seluruh kehidupan ini untuk menjunjung tinggi tauhid dengan perantaraan Al-Quran. Di dalam Al-Quran dikatakan, innaka kadihun ila rabbika kadan famulaqihi. Jadi dengan ujian cobaan yang berat, seakan-akan akan mematahkan tulang punggung beliau itu. Tetapi akhirnya beliau dapat menjumpai Allah SWT dan menjalin satu hubungan, yaitu satu hubungan manunggal dengan Allah SWT. Jadi wahyu yang diturunkan secara sempurna adalah kitab yang menuntun para pencari kebenaran dan orang-orang yang arif billah, dan menyelamatkan yang bersangkutan dari kehidupan dan akhlak razilah, yaitu akhlak yang rendah, dan untuk dapat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inilah zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Kenapa hudal lil muttaqin? Bukan hudal lil mujrimin atau hudal lil musyrikin dan sebagainya. Karena memang dasar fitrat manusia yang bersih, yang suci, yang bertekad untuk mencari Allah ini merupakan jalan yang paling cepat dan tepat. Kita harus menciptakan hubungan yang erat di antara Tuhan dengan para hambanya. Dan Allah Ta'ala akan membedakan antara manusia biasa dengan orang-orang daripada pilihan Allah SWT. Kita melihat bahwa Al-Quran di dalam kekuatan rohaninya begitu hebatnya. Apabila betul-betul kita fana fillah dan fana fi rasul dan menjaga kesucian diri serta banyak berdoa, maka di dalam 1 minggu Allah Ta'ala akan memberikan karunia suatu perubahan, inkilab, dan revolusi rohani di dalam diri hamba-hamba pencari kebenaran. Manusia harus secara total dijauhkan daripada kecintaan terhadap dunia dan juga ketidaksenangan terhadap dosa. Kecintaan dan keagungan Allah SWT harus mengisi hati manusia ini agar semua penyakit-penyakit rohani dan segala pengaruh-pengaruh buruk yang akan mengenai dirinya, segala nafsu dorongan akhlak daripada nafs amarah, lawamah, dan menyampaikannya kepada nafs mutmainnah. Jadi di sini perubahan total yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dengan mengikuti Al-Quran ini, itu dapat menghapuskan semua kekotoran-kekotoran daripada kelemahan manusia ini. Seorang yang bijak
menganggap perlu dirinya itu dijaga daripada kehancuran dan juga daripada dosa dan kedurhakaan. Kalau seseorang mau melintas ke dalam hutan yang dia yakin bahwa di dalam hutan itu banyak binatang buas, ular-ular yang berbisa di lembah dan daripada kesulitan-kesulitan, satu-satunya jalan yang akan menyelamatkan ini diri adalah melalui tambang baja. Ya. Dengan tambang baja inilah dia berusaha berjalan di atas keseimbangan yang sempurna. Lalu dengan penuh doa dan harapan perlindungan dari Allah SWT, sedikit saja apa dia lalai ataupun dia tidak sepenuhnya mengikuti keselamatan diri ini akan terjatuh ke dalam jurang yang sangat dalam. Jadi itulah yang dikatakan fana filah dan fana fi rasul. Jadi 700 perintah dan larangan di dalam Al-Quran ini sangat difahami oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam. Dan siapa sedikit saja ya dia itu terpeleset daripada segala perintah dan larangan dari Allah SWT, maka Allah Ta'ala akan memberikan suatu peringatan-peringatan kepada dirinya ini. Kita melihat bahwa hati harus berusaha dipenuhi dengan keyakinan terhadap Allah SWT. Jadi Allah yang gaib adalah nur yang sebenarnya terang benderang. Dengan melalui Jibril alaihissalam diturun kepada Rasulullah SAW yang sebagai sirajan munira, cahaya yang cemerlang. Dan ini diturunkan ke dunia dalam keadaan yang sangat prihatin, sangat menderita dan sangat merana. Dan dunia dalam keadaan gelap gulita. Jadi kecemerlangan Al-Quran yang datang di saat Rasulullah SAW mendakwakan diri sebagai Nabi, inilah yang telah menerangi alam dunia semesta ini. Hazrat Masih SAW adalah sebagai syahidin wa masyhud. Artinya Rasulullah SAW syahid dan beliau adalah masyhud. Jadi keagungan daripada Al-Quran dan kehebatan daripada mujizat-mujizat dan pengabulan-pengabulan doa serta bimbingan yang telah diturunkan oleh Al-Quran ini diterapkan dalam kehidupan Rasulullah SAW dan dihidupkan kembali oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam. Kita sekarang masuk ke dalam satu subjudul yaitu keunggulan Al-Quran. Al-Quran ini adalah merupakan suatu mujizat yang sebenarnya kitab-kitab suci diturunkan kepada agama-agama yang terdahulu. Tetapi Al-Quran ini menyempurnakan tujuan daripada kitab suci diturunkan ke dunia ini. Dan di dalamnya mengandung yang diistilahkan dengan khariqul adat, yaitu mujizat. Dan mujizat daripada Al-Quran ini adalah yang mana tadinya dunia telah beku ya dalam kecintaan terhadap dunia, dengan mengikuti kitab tersebut, maka Allah yang zat yang tersembunyi di balik yang paling tersembunyi memanifestasikan wujudnya dan memperlihatkan kekuatan yang tidak difahami orang luar, yang memberitahukan bahwa eksistensi daripada Allah SWT adalah anal maujud, aku ada. Jadi wahyu-wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah SAW bukan hanya kisah dan cerita saja, tetapi kitab suci yang menjelaskan perjalanan hidup sepak terjang daripada anbiya dan kaum-kaum yang terdahulu, ini diriwayatkan kembali di dalam Al-Quran. Dan segala bagaimana untuk mengatasi segala persoalan itu untuk dapat keridhaan dari Allah SWT, ya dibimbinglah dengan Al-Quran melalui wahyu-wahyu yang diturunkan Allah SWT kepada Rasulullah SAW. Nah, misalnya beliau mengatakan bahwa kitab Weda untuk sosok Parameswara misalnya, yang diagungkan kitab Weda nyatanya tidak bisa dibuktikan sebagai sesuatu yang hidup dan juga tidak bisa menghidupkan. Dan sebenarnya tidak ada
kitab Weda memberikan bukti, atau kalau Parameswara itu mereka memang ada. Ajaran menyimpang dalam kitab Weda menjadikannya diragukan. Bahkan seorang dapat menemui sang pencipta melalui hasil ciptaannya. Karena menurut ajaran kitab Weda, roh dan benda semuanya bersifat abadi dan tidak diciptakan. Nah, jadi kita melihat ini bahwa setiap manusia dan makhluk ini diciptakan oleh Allah SWT. Maka dengan kekuatan daripada karunia Allah SWT akan memberikan kekuatan rohani. Sehingga lambat laun derajat mereka akan menjadi luhur. Dan pada akhirnya itu kita dapat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, singkat kata, ini Weda karena tidak mampu memberikan pemahaman yang segar dari Allah SWT yang bisa mengangkat seseorang dari bumi ke langit. Nah, jadi Al-Quran ini diperlihatkan bahwa Rasulullah SAW ini dengan peristiwa Mi'rajnya itu, dana fatadalla fakana qaba kausaini aw adna. Jadi beliau dari tingkat dunia yang di bawah ini kemudian diangkat kepada langit yang ketujuh dan bahkan sampai kepada arsy. Inilah innaka kadihun ila rabbika kadan famulaqihi. Akhirnya beliau mencapai tingkat manunggal. Jadi Al-Quran bukan hanya teori. Al-Quran bukan hanya semacam suatu teori yang diberikan ini saja, tetapi dan dengan praktek yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu beliau mencapai kepada maqam manunggal dengan Allah SWT. Di sinilah dikatakan maqam syahid. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, Al-Quran juga membukakan hal-hal yang tersembunyi. Allah SWT dapat berkata-kata dengan hamba-hamba pilihannya dan membantu pengabulan doa serta memberitahukan tentang kemakbulan tersebut. Jadi pengabulan doa itu disampaikan dalam bentuk ru'ya, kasyaf, wahyu, dan ilham juga. Dan ditunjukkan juga dengan kekuatan mukjizat. Nah, jadi Hadrat Masih Maud SAW dengan mendalami Al-Quran ini dapat mendengar suara Allah yang begitu jelas. Janji-janji, peringatan, dan pertolongan-pertolongan dalam bentuk mukjizat itu juga beliau saksikan. Nah, jadi di sini bagaimana Allah Ta'ala yang Maha Perkasa melalui tanda-tandanya yang sangat dahsyat menjadikan nyata kepada setiap orang yang memusuhi penganut pada Al-Quran. Bahkan seakan-akan Al-Quran sudah tutup itu. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islamal dinan. Seakan-akan tidak ada wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT di kemudian hari. Nah, ini bahwa Al-Quran ini dia selalu beserta dengan hambanya yang selalu mematuhi firman-Nya. Nah, inilah dijelaskan oleh beliau di dalam Chashma Ma'rifat. Al-Quran membimbing manusia mencapai husnul khotimah. Jadi di dalam Al-Quran di berbagai tempat mengatakan bahwa sorga didekatkan, sorga akan diberikan, dan sorga akan dianugerahkan kepada hamba-hamba pilihannya itu. Dan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini bukan suatu hal yang tidak mungkin dapat dicapai. Yaitu itu hanya dapat dicapai dengan mengikuti daripada ajaran dan perintah larangan daripada kitab suci Al-Quran. Jadi andaikan, kata beliau, orang-orang bisa melihat apa yang aku alami, apa yang aku saksikan, ya, dan bahwa di dalamnya ini merupakan satu rangkaian bukan kisah-kisah dan dongeng semata, tetapi adalah jalan-jalan yang akan menyelamatkan setiap berbagai macam jenis kelemahan-kelemahan, kekurangan, dan ketimpangan dalam sifat-sifat manusia. Melalui cara bercakap-cakap dengan Allah SWT, sebagaimana yang telah disebutkan tadi, dia yang jiwanya haus akan kebenaran, dia akan bangkit dan mencari. Kita lihat para sahabat Rasulullah SAW. Wa in kanu min qablu lafi dzalalim mubin.
kesesatan yang nyata, penyembah berhala, tidak yakin akan adanya wujud Tuhan. Tetapi setelah Rasulullah SAW datang menyampaikan Al-Quran dan mujizat-mujizatnya, mereka itu akhirnya sampai juga ada yang dapat mencapai derajat ahlul surga. Ya, jadi mereka itu adalah menjadi ahli surga. Maka dikatakan waman jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Ini telah terbuka dikatakan siapa saja yang berupaya di jalan kami, maka kami pasti akan memberikan hidayah di atas jalan-jalan kehidupan kami ini. Jadi sebagaimana ya siapapun yang tanpa mata tidak akan bisa melihat, tanpa telinga atau pendengaran tidak akan bisa mendengar, dan maka Al-Quran pun perlu adanya ilmu ma'rifat dan ilmu hakikat. Nah, inilah Allah SWT mengatakan la yamassuhu illal mutahharun. Nah, ketakwaan inilah sumber dan daripada ketakwaan itu semuanya ada di dalam Al-Quran. Jalan lurus dan sarana utama yang syarat dengan nur kepastian serta pedoman yang sempurna bagi kesejahteraan rohani. Kemampuan intelektual kita adalah kitab suci Al-Quran yang juga merupakan pamungkas dalam perbandingan antar agama di dunia. Nah, jadi disinilah kita sampai bagaimana Hadrat Masih Maud dengan tuntunan daripada Al-Quran itu sendiri, dengan pedoman daripada Rasulullah SAW dengan pengamalannya, dan beliau membaca dan mendalami Al-Quran sampai ribuan kali, ya, sehingga akhirnya beliau menjadi seorang arif billah yang dapat memahami dengan sangat mendalam daripada keindahan dan kecemerlangan daripada Al-Quran. Mudah-mudahan dengan kita menyimak daripada pandangan Hadrat Masih Maud terhadap keunggulan, keistimewaan, dan maksud daripada tujuan Al-Quran ini, kita akan dapat menambah keyakinan kita terhadap firman dan kalam Allah SWT yang suci ini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.